سبحانه وتعالى وتعليم طلق وتذكر النفاء والاتفاق والإفادة والاستفادة والحق والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه وسلم فلا هدى إلا رشد الخير ابتغاء وجه مرضات كله وثوابه وتقاسم مساقه ونصر أكبر في خطوات سيدنا رسول الله إن محمد صلى الله عليه وسلم من أرواح أبيه وإخوانه من الأنبياء المرسلين المشركين المشركين وبركاتهم وسرورهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين ودين الله يقول إني أصنع تعالى كتابة الدين ندعو إلى هدينا إلى سواء السبيل بالعافية والملك والرسول صلى الجسد وركبة النسوح وهو نبيهم فانكم عليك المقربين والمسلمين 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 وصلى خير خاتم الدنيا والآخرة وقدم من الموت على ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الشيطان الرجيم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah. Terakhir kita masih lanjut dalam bahasan daripada kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Saya pada Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari rahimahullah radhiyallahu anhu amin. Terakhir di Adabul Alim bab kelima, Adabul Alim fi haqqi nafsi. Tapi isyruna adaban, di situ ada 20 adab sudah kita bahas sampai dalam qala Syekh radhiyallahu anhu wasabi'a asyara ay dhahira batinahu thumma dhahirahu ya akhlaqi radiyati. Hendaknya yang ke-17 adapun as-sabi'a asyara, adapun yang ke-17 daripada adabul alim fi nafsi itu ayu dhahira, itu hendaknya mensucikan siapa alim tadi batinahu akan batinnya alim. Thumma zahirahu, kemudian zahirnya si alim tadi minal akhlaqi radiati, dari akhlak-akhlak yang rendah, saking biro-biro akhlak yang asor. Wa yu'ammirahu, dan memakmurkan siapa alim itu akan batin dan zahirnya bil akhlaqil mardiyati, dengan akhlak-akhlak yang diridhoi. Fa minal akhlaqi radilati al-ghillu, dan itu setengah dari beberapa akhlak yang asor, yang hina, utawi al-ghillu. Adapun al-ghillu unek-unek olo, unek-unek jelek. Wal hasadu, dan dengki. Wal baghyu, lan lacut, zalim, melampaui batas. Wal ghadabu, dan ghadab, muring-muring, marah, li ghairillah, karena selain Allah Ta'ala. Wal ghisyu, dan menipu,
wal kibru dan gumede, sombong, wariya'u dan riya, suka dilihat atau pamer, wal ujubu, ujub, wasum'atu dan sum'ah, suka didengar apa amal baiknya atau kebaikannya diceritakan, suka didengar dari orang supaya orang menjaga amal baiknya. Kalau riya kan ke penglihatan, kalau sum'ah ke pendengaran. Ro'a yura'i riya'an. Wal bukhlu dan pelit, wal batoru dan angkuh, wal toma'u dan tamak rakus, wal khuyala'u sama sombong, wal tanafusu di dunia, jor-joran masalah dunia, wal mubahatu dan ini jor-joran masalah dunia. Itu Yaya Anwar Roso itu pernah barusan itu komentari Gus sekarang dia komentari bilangnya Gus kadang-kadang masalah dunia beda. Kalau Said Maliki, wallahualam saya pernah dengar beliau itu pakai pakaian bagus itu karena sekedar untuk memang di awal Marokil Ubudiyah di bab adab bangun tidur ada di situ ada adab untuk libas pakaian, ada dikutip di situ katanya Abu Hanifah, wasi'u akmamakum kabiru amaimakum kepada ahli ilmu, besarkanlah kau punya lengan. Ya orang dulu kan pakaiannya lengannya itu besar, dan besarkanlah imamah kalian katanya Abu Hanifah. Hanya ada di Busul Karim kan. Kalau dulu kan imamah tuh semua orang pakai imamah, hatta sukoh, hatta orang pasar pakai imamah. Katanya kalau di kitab-kitab klasik, kalau bisa imamahnya orang alim jangan sama imamahnya orang pasar. Bukan masalah kesombongan atau ingin menunjukkan diri ya, supaya memuliakan ilmu. Ini aja memuliakan ilmu. Mungkin kita khawatir yang sekarang ini tanafus fid dunia ini dengan memuliakan ilmu itu beda-beda tipis. Kadang sebagian alim jor-joran masalah dunia, ini memuliakan ilmu. Yang memuliakan ilmu kan sekadarnya, bukan malah itibak kepada ahlul dunia. Memuliakan ilmu kan supaya ilmu itu tidak dipandang, orang alim itu tidak dipandang hina pakaiannya, apa? Bang jamping atau pakaiannya itu kok tidak layak. Bukan maknanya tanafus di dunia, bukan maknanya seperti yang dikatakan beliau di sini. Tanafus di dunia beda. Kalau tanafus di dunia berarti kan terus apa bedanya kita dengan ahlul dunia? Ini orang yang Allah kasih dia kesempatan untuk mengenyam ilmu, terus apa bedanya sama ahlul dunia? Ya. Walaupun Allah berfirman tentang orang kafir, tapi itu juga kan ya'lamuna dhahira minal hayatid dunya wa manil akhirati hum ghafilun. Ya, jadi maksud Said Maliki itu sebangsanya rahimahullah. Dan walaupun ulama-ulama semua yang kan ulama itu dulu atau dari dulu sampai sekarang kan macam-macam, ada yang baca memang sudah tidak memaksakan diri, ya sudah kayak gitu anunya. Ya berpakaiannya apa. Ada yang kepingin tentu dengan niatnya yang kita usulkan niatnya bagus. Ya, maka untuk membedakan niat antara dia ta'zimul ilm dengan tanafus di dunia ini kan beda. Jor-joran masalah dunia. Ya. Yang mana itu juga nanti akan kasar kulubil ukor, akan mematahkan hatinya orang yang tidak punya. Ya. Wal mubahatu wal mudahanatu, mubahah, ngakul-ngakul no, membanggakan diri, berbangga-banggaan, mudahanah, melulu,
Maksudnya apa? Menjilat kepada orang kaya, kepada pejabat. Watazayunu, tazayun, agawe pepaes, berhias diri, linasi, kepada manusia. Ini juga selama batas wajar dan niatnya bagus, tidak apa-apa. Karena Rasulullah SAW seperti dia, Siti Aisyah itu pernah ada wufud datang utusan untuk masuk Islam dari beberapa suku. Rasulullah SAW terlihat oleh Siti Aisyah berhias, dalam arti memakai pakaian, terus menata rambutnya dan sebagainya. Dia bilang, ya Rasulullah, apa kau mau melakukan seperti ini? Heran Siti Aisyah. Ya, Allah suka kalau seorang itu yatazayyan li akhi, berpaes untuk saudaranya, tentu dalam batasan yang wajar dan dengan niat juga yang bagus. Itu tidak menafikan ini tazayyun linnas. Sebab Rasulullah sendiri SAW dalam riwayat, beliau punya pakaian khusus untuk menemui wufud, untuk menemui orang utusan-utusan yang datang. Sebenarnya beliau punya pakaian sendiri untuk Jumu'ah. Rasulullah wahubul madhi bima lam yaf'al, dan demen dipuji dengan sesuatu yang tidak dia lakukan. Ya. Kita sudah bahas panjang lebar di Azkar An-Nawawiyah kemarin, sudah berapa episode hari Rabu, ya, tentang Al-Madah, tentang masalah pujian. Nah, di sini yang lebih parah adalah suka dipuji dengan apa yang dia tidak lakukan. Karena pujian itu yang ditujukan kepada dirinya. Bisa jadi suatu yang dipujikan itu ada pada dirinya. Bisa jadi tidak ada pada dirinya. Saya sudah pernah jelaskan tempoh hari. Kalau pujian itu ada pada dirinya, terus dia kok senang dengan pujian itu, ini juga orang tidak betul. Kenapa? Karena yang membuat dia seperti itu adalah pertolongan dari Allah SWT. Terus dipuji dirinya kok dia bangga. Tidak mengembalikan pujian itu kepada Allah, bahwa alhamdulillah pujian itu hanya milik Allah. Apalagi orang yang seperti disebutkan sini suka dipuji dengan sesuatu yang tidak dia lakukan. Pujian itu tidak ada pada dirinya. Yang dipujikan itu terus dia bangga, lebih parah lagi. Ya. Wal aman, buta an uyubin nafsi, dari aib-aib dirinya. Wal istighalu anha, dan sibuk ketungkul saking piro-piro aibu uyubin nafsi bi uyubil khalqi, kelawan piro-piro aib makhluk. Sibuk dari aib-aib diri, sibuk dari aib dirinya sendiri dengan aibnya makhluk. Otomatis kalau sudah buta dari aib dirinya sendiri, maka dia akan sibuk dengan aib orang lain. Ya. Kata Imam Ghazali, kalau kamu ingin tahu, ya sudah lewat di Bidayatul Hidayah itu, di masalah maksiat badan, maksiat lisan, masalah riba dan sebagainya, beliau mengatakan kalau kamu ingin tahu jeleknya bohong dan sebagainya itu, coba kamu rasakan bohongnya orang kepada dirimu. Kita dibohongi bagaimana? Maka begitu juga orang lain. Dan begitulah kata Imam Ghazali ketika membahas tazkiyatun nafsi, di antara maksiat lisan itu adalah memuji, menganggap suci dirinya. Waliyadzubillah. Dan ketika itu beliau mengatakan di Bidayah itu, ketika tazkiyatun nafsi membahas tentang menganggap suci dirinya, beliau mengatakan bahwasanya di antara obatnya ya kau periksa dirimu, aibmu. Kalau kau mendapati tentang riba, sahabat, kau periksa aibmu.
aib dirimu. Kalau kau dapati aib pada dirimu, maka orang itu juga memiliki aib yang sama yang pada dirimu. Uzurmu terjerumus kepada aib itu sama dengan uzurnya orang yang terjerumus juga kepada aib itu. Itu kalau kau dapat aib. Kalau kau tidak dapat aib pada dirimu, maka menangislah sebab kau sendiri itu menunjukkan dirimu sangat bodoh sehingga tidak mengenali aibmu sendiri. Maka menangislah. Ya. Dan juga seandainya betul-betul tidak ada aib, kata Imam Ghazali. Seandainya betul-betul memang kau periksa memang tidak ada aib, maka itu masalah riba kalau sendiri masih lisan dibilang. Nggak ada aib, maka apa perlunya kau mengotori lesanmu? Maka ketika kau memeriksa dirimu memang betul-betul tidak ada aib, maka jangan kau kotori lesanmu dengan aibnya orang lain. Bagaimana kau mengatakan dia tidak ada aib tapi mengotori? Wal istighfar Nabi berkata, wal hamiyatu, dan hamiyah, fanatisme atau berangasan, itu diartikan berangasan. Wal asobiyah, fanatik li ghairillah, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, fanatik kepada partai, fanatik kepada suku bangsa. Ya. Saya selalu ulang-ulang ini, saya teringat pelajaran PPKN dulu. Itu ada namanya chauvinisme atau orang bacanya sovinisme. Itu nasionalisme sempit. Orang sebagai orang Jawa, yang nggak mungkin dipaksa jadi orang Batak, betul. Karena backgroundnya, memang backgroundnya Jawa, Madura pun nggak bisa dipaksa jadi orang Jawa. Pak Mahfud MD walaupun sekarang jadi menteri tetap saja kelihatan tugas Maduranya. Jadi orang Madura, nggak bisa. Yang Batak pun begitu. Tidak salah, namanya memang Allah menciptakan syu'uban wa qabailan lita'arafu. Yang salah itu sovinisme dulu dalam pelajaran PPKN ada namanya sovinisme. Orang mencintai jati dirinya, mencintai dirinya bahkan, mencintai jati dirinya. Itu nggak salah. Yang salah itu adalah merendahkan bangsa lain. Gitu. Itu yang salah. Itu yang namanya sovinisme. Sovinisme itu nasionalisme sempit. Orang nasionalisme hubul waton minal iman. Oke lah, terlepas dari itu makolah. Tapi kan secara fitrah manusia, dia hidup di sini, dia makan dari menghirup udara sini, tanah airnya dia. Terus dia cinta sama dia punya apa? Negeri, wajar kan? Ya kan? Karena nafsu itu jubilatin nufus, ya, iman apa lihubbi man ahsana ilaiha. Di program jiwa itu untuk mencintai siapa-siapa yang berbuat baik pada dia. Ya, negerinya yang dia hidup dari situ, wajar dia mencintai. Tapi yang tidak wajar itu ketika hukum watak nasionalisme itu kemudian membawa dia kepada menghantam, oh cuma bangsanya yang paling yang lain, peradaban lain dianggap rendah. Itu yang keliru. Dan itu yang coba kita lihat sekarang di media sosial, di masyarakat itu yang mencoba digelorakan. Entah siapa yang membuat, nggak tahu. Supaya Indonesia ini khususnya ya, mobil umumnya ya muslimin. Supaya saling diadu domba. Dan saya sering katakan yang mau diadu itu domba. Ya. Manusia tidak mau diadu. Yang mau diadu itu domba. Apa tadi? Fanatik, asobiyah. Li ghairillah. Fanatik kepada selain Allah Ta'ala. Wal ghibatu. Dan ghibah. Wal namimatu. Ini rasa-rasan. Merasani. Wal namimatu adu-adu. Adu domba. Wal buhtanu. Ya. Fitnah. Buhtan ini fitnah dalam bahasa kita sehari-hari. Fitnah. Dalam bahasa Quran buhtan. Membuat sesuatu yang tidak ada. Mengadakan. Wal kadhibu dusta. Wal fuhsyu. Ngomong jelek, ucapan kotor, keji, filqauli dalam ucapan. Yang tadi bilang misu dan sebagainya. Pokoknya berkata-kata jelek.
wa tiqarun nasi, menghina manusia. Fal hadara al hadar, fal hadarul hadara, maka tetapilah olehmu kewaspadaan. Dan tetapilah lagi-lagi olehmu kewaspadaan min hadhihi sifatil khabithati. Ya. Tetap ono sira ing wedi. Iya kak. Min hadhihi sifat, daripada sifat-sifat al-khabithati yang jelek ini. Wal akhlaqi radhilati, dan akhlak-akhlak yang rendah. Nah, pantas akhlak-akhlak yang rendah itu bagi orang yang menuntut ilmu. Jadi cek ketok, oh ini orang mondok, orang ini menuntut ilmu, supaya kelihatan lah. Ono tuase lah. Menuntut ilmu itu ya kelihatan dari sifatnya. Karena kan pengertian tarbiyah dalam Ihya oleh Imam Ghazali itu kan sebenarnya tabdil atau taghyir, ya kan, akhlaqur radhiyah kepada akhlak yang hasanah, itu pengertian tarbiyah menurut beliau. Tarbiyah itu bukan hanya sekedar taklim, transfer ilmu. Taklim itu transfer ilmu, tapi tarbiyah itu lebih kepada merubah akhlak yang buruk pada lain. Ya. Jadi namanya dari bawah. Saya pernah kasih ya terjemahan Dakhir ya Pak, belum? Yang bahasa Indonesia di buku dasar yang dia buat anak-anak, belum? Sudah pernah? Dakhir sama risalah terjemahan kecil. Terutama yang Dakhir itu yang isinya doa-doa dari adab sehari. Itu mulai dari Dakhir itu adab sehari-hari, terus ke bidayah. Di bidayah kan ada adab sebelum tidur sampai tidur lagi. Itu hendaknya dipraktekkan. Makanya kenapa saya suruh istirahat sampai jam 10 sampai itu qailul, untuk saya kasih kesempatan qailulah. Ya. Supaya tidak capek. Karena bangun malam orang pasti perlu qailulah. Nah, qailulah tidak bangun malam, kata Imam Ghazali, seperti orang sahur tapi tidak puasa. Ya. Mau tidur siang tapi tidak bangun malam, itu seperti orang sahur tapi tidak puasa. Ada Zakhirah, siapa namanya? Yang di buku ngaji itu, bukan itu nak, yang kecil. Buku kecil 2 itu yang risalah jamiah. Itu nanti memang saya suruh hafalkan yang akidah dasar dulu, tauhid dasar, baru nanti ke situ. Zakhirah itu nanti setelah akidah dasar itu kan antum ini usah buka aja situ ya, antum lihat-lihat ya, itu kan isinya doa sehari-hari. Itu nanti setelah tauhid dasar sama akidah dasar itu. Nah, itu bukan sekedar dihafal, dipraktekkan. Bangun tidur apa doanya, masuk kamar mandi, keluar kamar kecil adabnya bagaimana dan doanya bagaimana. Ya, kita punya anak pun begitu. Orang masukkan anak TK-nya di TK Islam, bagus. Diajarkan kan doa-doa itu di TK ya, TK Islam. Ya kan, TK Islam tuh diajarkan doa. Tapi di rumah ibunya enggak melakukan. Yo sami mawon, mari ngono. Hafal, ujian lulus TK-nya, lulus karena hafal. Saya bilang sama anak saya, ingat kan mesti naik kendaraan, baca doa apa? Masuk rumah apa doanya? Karena kalau nggak dibiasakan begitu, ya akhirnya jadi, kalau dalam tataran ilmu pendidikan barat itu kan, ranah pendidikan itu ada 3, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Secara teori barat. Dan sebenarnya itu ya ada sinkronnya juga dengan Islam. Ya kan? Kognitif itu sekedar kognisi itu sekedar hafal, sekedar menghafal sesuatu, menganalisis. Ya kan? Anak TK itu hafal.
Saya sering kan ketika ceramah mau itu saya bilang, dulu sampai jenengan apa-apa. Iya, tak bilang dulu. Apa terus habis gitu, coba naik ke SD. Terus, kali apa? Karena tidak ada. Jadi hanya pendidikan itu cuma kognitif. Tidak menyentuh afektif. Padahal menurut Rasulullah SAW, adibu auladakum, misalati khisal, hubbi nabiyikum, wa hubbi ahli baiti, wa tilatukum. Jadilah anakmu dengan 3 perkara. Hubbi nabiyikum, hubbi. Hub itu bicara afektif. Hub itu bicara afeksi, perasaan. Makanya saya tanamkan di akidah dasar, tauhid dasar itu mengenal Rasulullah, mengenal istri, mengenal. Terus saya tulis di situ ringkesan yang revisi ya, ini belum revisi, saya revisi lagi. Ringkesan tentang syama'il Rasulullah. Supaya dari kecil itu, dari awal sudah tertanam cinta dulu, hubbi nabikum. Ya kan? Adibu auladakum, misalnya hubbi nabikum. Makanya antum rujuk di Ihya, di kitab Riyadhatin Nafsi ada pasal Wartadzibul Akhlaq wa Riyadhun Nafas, ada pasal khusus namanya Tarbiyatus Sibyan. Di situ lihat kurikulumnya Imam Ghazali. Bagaimana kurikulum kutab itu ya TK kalau orang sekarang pendidikan dasar zaman dulu. Apa beliau sarankan apa? Quran, ya mungkin surah-surah pendek kalau bahasa kita sekarang. Sambil dia kenalkan Quran, hadis Nabi yang pendek-pendek. Itu yang dikenalkan nih. Sama anak-anak kecil ini hadis. Anak saya berapa 30 berapa puluh hadis 30. Sama apa namanya? Doa-doa. Tapi saya tidak puas gitu. Kita tidak puas. Bahwa cuma hafal. Bagaimana tentang doa-doa tadi prakteknya? Kan gitu. Kemudian jadi afeksi. Jadi pendidikan itu ranah pendidikan 3. Kognitif itu memberi input, masukan bagi otak, antum menganalisa, membaca ya, menghafal, itu kognitif. Afektif itu perasaan, hati. Yang dikognisikan tadi yang masuk di otak, itu kalau dari hati maka dia akan ke psikomotorik. Psikomotorik itu praktek. Orang kalau cuma sekedar kognisinya diisi, dia hafal. Cuma tidak ke perasaannya, tidak disentuh untuk mengamalkan apa yang dia ketahui. Ini Rasulullah, ini sunnahnya Rasulullah, siapa Rasulullah itu. Dia tidak ada keinginan untuk mencontoh. Walaupun dia hafal mungkin doa-doa itu. Karena cuma ada tataran kognisi, tidak sampai ke afektif. Apalagi psikomotorik itu apa? Pengejauhan berupa perbuatan. Makanya betul Rasulullah mengatakan hub yang ditanamkan di awal anak itu cinta dulu. Kognisi belum seberapa penting ketika waktu kecil. Makanya kurikulumnya yang disayangkan oleh Imam Ghazali, Quran, hadis-hadis yang isinya ujangan yang gampang diterima anak, sama qososus sholihin. Itu lihat di supaya mereka terbentuk cerita. Makanya saya saking waktunya dan saya nyusun cerita-cerita itu jangan saya ambil dari, cuma belum selesai karena waktunya tidak ada. Itu niatannya dulu untuk bekalnya guru-guru. Karena waktu saya ngajar di Lilbanin, Madrasah Khairiyah, Lilbanin itu saya kasih kurikulumnya Imam Ghazali ini. Wah, Ustaz, tidak semua kita pintar cerita. Hanya saya terbetik, saya kumpulkan cerita bahasa Indonesia. Cuma belum selesai. Ini waktunya sekarang ganti anak. Pulang ini nggak bisa ngapa-ngapain kadang. Murah jamuan. Saya kadang iri sama orang yang anaknya sudah besar kan enak ya. Dia sibuk sendiri, anaknya sudah dewasa kan. Nah, anak kecil ini memang masih perlu banyak perhatian. Ini kadang enggak. Saya nyusun kisah tentang Quran, hubul supaya tadi hobi apa? Ya, hobi Nabi, hobi ahli baiti, sama tilawatul Quran. Hobi nabiikum, hobi ahli baitihi, wa tilawatul Quran. Ini cerita
kita soal itu kurikulum. Dan saya obsesi kita yang mengejawantakan kurikulumnya Imam Ghazali yang ada di Ihya itu. Baik kita boleh. Apa belum terejawantakan semua? Banyak pondok mengejawantakan sebagian saja, tidak mengejawantakan semua daripada kurikulumnya Imam Ghazali yang ada di kitabul ini. Terutama kurikulum yang dasar. Makanya yang disentuh oleh Rasul kan hubbina hub. Yang disentuh oleh Rasul bukan kognisi, tapi afeksi, afektif. Cinta itu kan bukan ini, cinta itu bicara perasaan. Nah, kalau sudah tertanam cinta, dia akan ikut. Ya kan? Doa ini itu nanti kalau kecil itu masih dibekali seadanya nanti. Untuk kognitif ini masih bisa diisi nanti. Kalau hub itu makanya dan anak kecil belum waktunya. Umur segitu itu sampai sekitar 12 tahun itu masih dalam tahap operasional abstrak ya. Belum masuk ke operasional konkret dalam ilmu kejiwaan anak. Anak itu di bawah 12 tahun belum bisa diajak terlalu mikir. Maka ngajari anak nahu di bawah 12 tahun dengan sistem tradisional itu tidak bisa. Terus caranya gimana? Ada namanya nahul wazifi. Itu baru bisa. Kalau nahu yang taklidi sulit karena anak diajak menganalisa, sedangkan bahasa itu termasuk suatu sistem yang abstrak. Bahasa itu suatu sistem yang abstrak, yang tidak yang bukan hissi maknawi, suatu sifat yang maknawi. Ya kan? Bahasa itu kan maknawi, bukan konkret kan? Kalau ini kan konkret. Anak itu di bawah 12 tahun belum bisa diajak menganalisa sesuatu yang abstrak. Maka ngajari anak sistem bahasa itu bertentangan dengan kaidah kembang tumbuhnya anak. Ya seperti yang ada di nahu fungsional, wazifah fungsi, wazifah fungsi. Nahu fungsional. Jadi langsung ya jelisu yaktubul ustadzud darsah. Ya. Yaktubul ustadzud darsah yakhudut tilmizul qalamah. Dan seterusnya dikasih contoh umpama. Tanpa si murid ngerti bahwa ustadz itu fa'il harus dibaca rofa. Dan kalau dibiasakan begitu dia akan terbiasa begitu. Itu namanya nahul wazifi. Nah, masalah cuma mengenalkan nanti, oh ini rofa itu nanti. Karena abstrak itu, anak di bawah itu gak bisa. Nah kalau hafalan, anak kuat. Karena menghafalkan tanpa menganalisa ya, menghafal. Anak kan cepat, ingatannya masih. Tapi kalau menganalisa, itu enggak. Alhamdulillah. Kasih lagi anunya, syahidnya. Bukan hafalan, kalau apa tidak ada masalah. Itu kan cuma memorize, mengingat sesuatu. Anak itu mencerap sesuatu cepat. Wah anak saya yang 1 tahun yang paling kecil sekarang sudah diajarin itu nyanda walaupun ngomong belum bisa. Nyanda. Namanya sesuatu yang konkret atau hafalan. Kalau menganalisa itu kan tahap 12 tahun ke atas. Itu namanya operasional abstrak. Mengoperasikan sesuatu yang abstrak. Mengoperasikan sesuatu yang abstrak ini bukan konsumsinya anak kecil. Loh kalau hafalan, kuat mereka. Memang belum pada mikir apa-apa. Yang saya maksud menganalisa nahu dulu. Fikir rofa karena ini. Analisa kausalitas sebab akibat itu belum waktunya. Tapi diajari, ya jelisul ustadu alal kursiyi. Meskipun dia tidak mengatakan, kursi ini majrur bi'ala. Dibiasakan begitu, dia akan terbiasakan.
Ya kan itu mungkin kan dari orang tuanya. Yang kalau antum lihat semua itu kan dari lingkungan. Imam Syafi'i, ya kan lingkungan zaman itu. Kenapa kok sampai muktasor itu kan karena nuzul himmahnya orang bukan turun. Kenapa? Lihat antum di beberapa muktasorat, lihat di mukadimahnya. Apa kata musonif? Saya ikhtasor tuh alasannya kenapa ikhtasor? Karena sedikitnya himmah. Nah kalau milieu dibentuk, ya saya bilang, atau ke istri saya bilang, kamu kepengen mau apa ya kamu ya harus. Saya gitu kan. Karena ada obsesi, ya saya bangga kepengen hanya hafal Quran. Ya kan? Tapi harus dibentuk. Milieu. Lihat saya Umar Mudhar, kenapa bisa gitu? Karena lihat. Ya kan saya Abu Bakar Sakran. Saya Ali bin Bakar, lihat. Paman-pamannya kayak gitu. Dia lihat begitu. Terus gimana tidak terbentuk? Nah, adapun orang sekarang, ambisi anaknya 3 tahun. Saya kasihan, bukan, loh kok orang dulu bisa? Loh, caranya. Saya bukan mengatakan tidak setuju anak disuruh hafalan Quran umur 5. Enggak, bukan saya, jangan salah paham. Caranya orang dulu itu memang sudah ditimbulkan ya abahnya gitu, pamannya gitu, ini dia lingkungan begitu. Dia terpacu. Mungkin dipondokkan ya yang khusus dengan penanganan khusus ya mungkin bisa. Tapi kalau memaksa anak sampai kasihan, ada yang gitu ada. Karena obsesi orang tuanya. Orang khoyir itu apakah terlepas dari bukan menghafal Quran tidak penting. Dan illa man atallah biqalbin alim. Memang Ali Idrus itu kan ya dulu waktu hidupnya memang orang bilang memang doa anakku gini ada mau ini esok ceramah ya anak ada esok ceramah ya memang ini memang harus anda tahu sendiri anaknya Beb Neon di Surabaya Ami Abdurrahman Ali Idrus dia jadi orang khoyir ya. Terus dia ngaitkan dengan khoyir itu dengan dia bisa ya anda ada esok ceramah anda bukan orang khoyir sama memang apa anda bukan orang khoyir apa berarti anda tidak termasuk orang baik anda artinya kadang orang tua tidak ngerti rule jalur tertibnya pendidikan itu artinya pendidikan itu tidak ngerti sehingga memaksakan anak di luar beban dia ya yang umum baik pendidikan umum maupun pendidikan yang lain tidak berkaca dengan maka susah. Jadi yang kita tentang bukan itunya. Orang dulu bisa memang bisa. Wong ini lingkungannya gitu, tidak usah heran. Lihat seri apa di ceritanya di bab Tarbiyatus Sibyan itu. Ceritanya Muhammad bin Sawar sama keponakannya Ibn Ukhtuh. Syekh Sahal bin Abdullah Tustari. Dari umur 3 tahun sudah muraqabah. 5 tahun, 4 tahun muraqabah. Terus anak kita saya membaca itu dari dulu. Opo yo iso. Terus ketika punya anak kita ini di mana? Mereka sudah 3 tahun, sudah muraqabah. Melihat khuluq Muhammad bin Sawar tahajud. Ya itu ada milieu. Hop, cinta. Bukan, jangan hafalan anak kecil itu paling kuat. Nah kalau mau menggunakan metode hafalan, bagus hafalan. Mumpung kecil, mereka bukan dipaksa, arti dianukan untuk hifz, untuk hafal matan, hafal ini. Tapi analisa, itu belum saatnya. Analisa yang terlalu mendalam, itu belum saatnya anak di bawah 12 tahun itu. Ya, mau baca aja dulu, saya tutupkan dulu ya. Masih panjang. Ya. Bismillah. Hadis sifat khabisah wal khair radilah. Ana babu kulisar. Hati-hati kepada sifat-sifat jelek yang sudah sebut tadi. Dan alak-alak yang radilah, yang asor, yang hina, yang sebut tadi baina babun.
Sesungguhnya itu semua, ya, pokoknya temannya sifat-sifat khabisah tadi itu bab, dan akhlak radhiyah tadi itu bab kulisyar, pintu segala kejelekan. Baliya syarru kulluh. Akan tapi bahkan dia itu adalah kejelekan itu sendiri. Asyarru kulluh. Qad buliya ba'du ashabin nufusil khabisah min fuqa'i zaman. Dan sungguh telah dicoba sebagian ashabun nufus, sebagian para pemilik nafsu yang buruk, kotor, di fuqaha ahli zaman, ahli fikih zaman ini dan ulamanya. Ulama'i bikatsir min hadis sifati. Dengan banyak dari sifat-sifat ini, illa man asamahullah ta'ala. Kecuali orang yang Allah asoma, Allah raksa, Allah jaga. La siyama al-hasadi, terutama hasud. Atau la siyama al-hasadu wal ujbu wal riya'u wa takaburu. Kemudian juga la siyama al-hasadi wal ujbi wal riya'i wa takaburi. Mudhaf ilaih daripada siya. Kalau dianggap manya zaidah. La siyama al-hasadi wal ujbi wal riya'i wa takaburi. Terutama sifat iri, sifat ujub, sifat riya, sifat takabur. Beliau mengatakan apa? Yang diuji bukan orang biasa, ulama. Wa adwiyati adil amrat mustaufatun kutub raqaik. Dan obat-obat ini penyakit-penyakit mustaufatun telah dipenuhi di kitab-kitab raqaik. Kitab-kitab raqaik yang menjelaskan tentang halusnya hati, menghaluskan hati. Faman arada tathiru nafsihi, maka siapa yang kepingin mensucikan dirinya minha dari sifat-sifat itu tadi, fa alaihi bitilkal kutubi, maka alaihi tetapilah olehmu, oleh orang itu tadi, oleh man tadi, terhadap kitab-kitab itu. Wa min anfa'iha, dan itu setengah dari paling manfaatnya kutub, paling manfaatnya kitab-kitab itu, raqaik tadi. Wal tawfiya, dan paling lembutnya kitab, paling kecilnya kitab-kitab yang raqaik tadi, kitabu hidayati, kitab bidayatul hidayah lil Imamil Ghazali rahimahullah ta'ala. Bedanya Imam Ghazali sudah ada berkali-kali, tinggal pengamalannya yang belum ada. Malam kitab bidayatul hidayah. Lihat itu, ya kan? Dari mulai bangun tidur sampai Pailulah, zuhur. Habis zuhur ngapain? Habis asar ngapain? Habis maghrib ngapain? Habis isya ngapain? Sampai menjelang tidur. Itu kelihatannya sepele. Dan dikatakan yang saya dengar dari murid-murid, sebagian murid yang Mbah Hamid. Ya kan, Mbah Hamid itu tidak ngajar kecuali bidayatul hidayah. Rahimahullah radhiyallahu anhu. Ya, wa min adwiyatil hasadi al-fikru bi anna tiradun 'ala Allah Ta'ala. Dan itu setengah dari obat-obatnya, beberapa obatnya hasud. Adapun al-fikru, utawi al-fikru, mikir-mikir bi annahu, akan sesungguhnya bahwa hasud itu i'tiradun 'ala Allah. Hakikatnya hasud itu adalah i'tirad, menyanggah atas Allah, melawan atas Allah Ta'ala, fi hikmatihi, dalam kebijaksanaan Allah Ta'ala, al-muqtadiyati, yang menuntut apa kebijaksanaan Allah tadi, taksisul mahsudi, akan penghususan ing nentoake, ya, kepada Allah al-mahsudi, kepada orang yang dihasuti, binikmati, dengan nikmat, ma'afiyatin, bersama dengan ma'amafihi, bersama dengan apa-apa yang ada padanya, pada minta abil qalbi, bersama yang dalam kelakuan, minta abil qalbi, berupa payahnya hati, wa ta'zibihi, dan penyiksaan hati, bima la darara fihi al-mahsud, dengan sesuatu yang tidak ada madarat padanya atas orang yang dihasuti. Di antara obatnya hasud, tafakur, wa hasud itu i'tirad. Hasud itu hakikatnya melawan Allah. Allah mau menghususkan orang itu, kok dia tidak mau, berarti kan ngelawan Allah. Ya. Sudah gitu taat, hatinya payah, mikirkan orang yang dihasuti tadi dengan sesuatu yang la darara, yang mana
Kepayahan dia tidak memberi madarat kepada orang yang dihasuti. Wamin adwiyatil ujubi, dan di antara obat-obatnya ujub, tazakuru anna ilmahu wa famahu wajaudata zihnihi, bukan judah itu, jaudah itu kualitas kebagusan. Termasuk obatnya ujub adalah tazakur, ngiling-ngiling. Sesungguhnya mengingat-ingat sesungguhnya ilmunya si alim dan kepahaman si alim. Jaudata zihnihi, kebagusan akalnya alim. Bahwa suatu kefasihan si alim. Bahwa dari keadaan selainnya itu. Saliani mengkono-mengkono ilmu wa famau dan seterusnya minani ami berupa saking piro-piro nikmate Allah. Fadlun minallah. Semua itu adalah karunia dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Alaihi ingat si alim. Wa amanatun alaihi, dan itu adalah amanat di sisi si alim. Liar supaya si alim itu menjaga akan amanat itu. Hakko riayat ya, kelawan teman-teman riayah. Jogo nih. Dengan bersungguh-sungguh penjagaan akan amanat. Wa namu'tiyahu iyahu. Dan bahwasanya sang pemberi akan apa? Akan ni'am tadi. Sang pemberi akan semua itu. Iyahu kepada si alim, itu qadirun, itu maha kuasa, ala salbiha, untuk mencabut semua itu tadi. Semua amanat tadi atau ni'am tadi itu. Ya. Minhu dari si alim, fi torfi ainin, dalam sekejap mata, sak kedipane moto. Pemadari kalau lebih aziz, dan tidaklah itu, ya, tidaklah iku, dan iku mengkono salbuha, ala salbiha tadi. Dan tidaklah mencabut semua itu bagi Allah itu aziz, tidaklah sulit. Azizin, angel. Tidaklah itu atas Allah itu sulit. Wa aminu makrallah. Lalu afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari rekadaya Allah? Fala ya'manu makrallahi. Karena sebab tidak ada yang merasa aman kepada rekadaya Allah ilal qaumul khosirun, kecuali kaum yang merugi, waliyadzubillah. Itu masuk obatnya apa? Ujub adalah mengingat-ingat semua ilmunya, kepahamannya, kebagusan akal dan sebagainya. Itu yang Allah, semua nikmat yang ada pada diri berupa ilmu, itu Allah yang berikan, fadl dari Allah. Ya. Khurujuna min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Kamu keluar dari perut ibumu, kamu tidak mengetahui sesuatu apapun. Wamin adwiyati riya'i, termasuk obat riya. Utawi al-fikru. Dan itu termasuk piro-piro obat riya utawi al-fikru. Mikir-mikir no. Bi'anna, bahwasanya anal khalqakulahum, bahwasanya makhluk itu semuanya layak diruna. Tidak kuasa. Siapa makhluk semua tadi? Ala nafi, untuk manfaati, untuk memberi manfaat kepada si alim tadi. Bima lam yakdihillahu lahu, dengan sesuatu yang lam yakdihi, yang tidak memutus hi ing ma, tidak memutus kepada ma, siapa Allah Ta'ala lahu maring alim. Wala ala dororihi. Ya. Dan tidak juga mampu untuk dorori, untuk membahayani ing alim. Sopo al-khalqu kulluhum tadi. Bima lam yuqaddirhullah, dengan sesuatu yang tidak mentakdirhu kepada siapa Allah Ta'ala alaihi atas alim. Falima yahbitu amaluh. Lalu mengapa? Lalu mengapa, Pak? Mengapa yahbitu amaluh? Ngelebur siapa alim itu akan amalnya, amalahu, wa yaduru dinahu, dan membahayakan siapa alim akan agamanya, wa yashghalu nafsahu, dan menyibukkan si alim itu akan dirinya,
bimuraati man la yamliku lahu, dengan ngopeni, kelawan ngopeni man la yamliku, man orang yang la yamliku, yang tidak memiliki kuasa, siapa man lahu kepada si alim, fil hakikat di dalam hakikatnya, naf'an, tidak memiliki kuasa akan memberi manfaat, ing manfaati, wala doron lan ora ing bahayani alim ma'an Allah sertane Allah satu mani Allah Ta'ala yutli'uhum ala niyatihi, Allah itu memberitahu kepada mereka akan niatnya si alim, wakubi sarirotihi, dan jeleknya hatinya si alim. Kama soha, sebagaimana sahih dalam hadis, il hadisi man samma'a Allah bih, wa man ra'a Allah bih. Siapa yang suka sum'ah, suka didengar keperbuatan baiknya, sama Allah bih, maka Allah akan memperdengarkan, akan membuat dia menjadi sum'ah. Siapa yang ra'a Allah bih, siapa yang memamerkan amal baiknya, maka Allah akan memperlihatkan itu kepada makhluk. Ini kejelekan sum'ahnya dan kejelekan riaknya tadi, waliyadzubillah. Itu obatnya riak. Ya. Ini obatnya riak, tafakur bahwa makhluk yang kita riak itu tidak punya la yamliku lahu dharran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyur. Mereka semua tidak memiliki manfaat apapun kepada kita. Tidak bisa memberi kehidupan, tidak bisa memberi masalah, tidak bisa memberi. Terus buat apa kita meriai orang itu? Ya. Kemudian Wamin adwiyat ihtiqarin nas, dan itu termasuk dan itu sebagian dari pira-pira obat ihtiqarin nas, menghina manusia. Tadabburu, adapun tadabburu qauli ta'ala, mengangen-angen mentadabburi firman Allah Ta'ala, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah yaskhar menghina siapa kaum min qaumin dari kaum yang lain, asa ayyakulu, boleh jadi ayakunu, ya, boleh jadi opo kelakuan ayakunu, ya, mereka kaum itu khairan, kaumin tadi yang dihina itu khairan lebih baik minhum dari kaumun yang menghina. Al ayatah, ikra'il ayatah, bacalah oleh mu'ayyad. Wa qaulu ta'ala inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Ini penghinaan tadi yang kita bahas tadi, orang kepada orang, pada suku, pada kelompok, pada macam-macam. Qul ta'ala, dan tadabbur angen-angen atas firman Allah Ta'ala, inna khalaqnakum, sungguhnya kami khalaqnakum, telah mencipta siapa kami kum kepada kalian min dzakarin, daripada laki-laki wa unta dan perempuan, ila qauli ta'ala, sampai firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah atqakum, yang paling takwa di antara kalian. Wasyu'uban wa qabaila lita'arufu, laki-laki perempuan, syu'uban wa qajalakum, syu'uban kami jadikan kalian itu syu'uban wa qabail, ya, apa suku-suku dan puak-puak, kabilah-kabilah, lita'arufu, supaya kalian saling mengenal. Ya. Maksudnya punya kelebihan, punya kekurangan, saling mengenal. Tidak kenal maka tak sayang. Dan manusia itu ada jahilu. Manusia itu musuh dari apa yang mereka tidak kenal. Qaulu ta'ala, wala tuzakku anfusakum. Qauli ta'ala, dan angan-angan akan firman Allah Ta'ala, janganlah kalian menganggap suci kepada diri kalian. Huwa a'lamu biman ittaqa, dialah Allah yang lebih tahu tentang siapa-siapa yang takwa. Warubbama kana al-muhtaqar, warubbama kana al-muhtaqaru adharo qalban, maka barangkali ada siapa muhtaqaru, orang yang dihina itu adharo, itu lebih bersih, adharo, ya, adharo qalban, lebih bersih apa nih? Qalban atine indallah, munggu Allah Ta'ala di sisi Allah Ta'ala, wa azka, dan luwih suci. Yang dihina itu bisa jadi lebih suci apanya? Amalan, lebih suci amalnya. Wa akhlasu niatan, lebih ikhlas apanya? Niatnya. Kama qila, sebagaimana dikatakan dalam syair, la tahtakir fil alamina aqallahum wala rubbama kanal haqiqu ajallahum.
La tahtakir, jangan kau menghina. Ojo ngino sapa sira fil alamina kepada seluruh alam. Akalahum ing kepada orang yang paling sedikit di antara mereka dari antara alamin. Falarubama, maka sungguh barangkali karena ada siapa hakir, siapa yang kamu anggap hina itu ajalahum, ternyata itu adalah yang paling agung di antara mereka. Wa yuqalu innallaha akbar salatatan fi salatatin. Dan dikatakan sesungguhnya Allah Ta'ala menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Waliyahu fi ibadihi, Allah menyembunyikan walinya dari antara hamba-hambanya. Jika kita tidak tahu siapa itu wali Allah. Waridahu fi ta'atih, Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatannya. Sehingga kita tidak tahu di ketaatan mana Allah itu ridho. Ketaatan yang mana kita lakukan, di situ Allah ridho. Itu menjadi besar di sisi Allah. Wa ghadabahu fi ma'asih, dan murkanya Allah sembunyikan dalam kemaksiatannya. Sehingga kita tidak tahu di kemaksiatan yang mana itu terdapat murka Allah SWT. Waminal akhlaqil mardiyati iktsaru taubati. Dan itu setengah dari beberapa akhlak yang diridhoi. Adapun iktsaru taubati, memperbanyak ngake-ngakei taubat. Memperbanyak taubat. Wal ikhlasu, dan ikhlas. Wal yakinu, dan yakin. Ikhlas ini murni, beramalkan Allah. Yakin, ya kuatnya iman kepada Allah. Wa taqwa, dan ketakwaan, sifat menjauhi yang larangan, melakukan perintah. Wa sabru, sifat sabar, yang mengalahkan daripada hawa nafsu. Wa ridha, dan sifat ridha, puas dan qanaah, nerima dengan apa pemberian Allah. Wa qanaatu wa zuhdu, sifat zuhud, ya, terhadap dunia, tidak cinta pada dunia. Tawakkulu, sifat tawakal. Wa tafwidu, sifat tafwid, sifat pasrah kepada Allah. Dan tafwid lan tegese pasrah, menyerahkan diri kepada Allah. Husnul sarirah, bagusnya batin. Wa husnul dhani, dan bagusnya dhon, bagusnya prasangka. Itu tadi masalah Pak. Ya, ini ada doa yang diajarkan Rasulullah. Allahumma zahidni fid dunya wa raghibni fil akhirah wa basirni bi uyubi nafsi. Ya Allah, Allahumma zahidni fid dunya. Ya Allah, buatlah saya zuhud terhadap dunia. Wa raghibni fil akhirah. Ya Allah, cintakanlah aku pada akhirat. Wa basirni bi uyubi nafsi. Dan ya Allah, tampakkanlah kepadaku aib-aib diriku. Wa tawakkulu, husnuzan, husnul sarirah. Di antara doa yang diajarkan, wa maj'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati sholihah. Ya Allah, jadikanlah batinku lebih baik daripada zahirku, dan jadikanlah zahirku itu baik. Wa maj'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati sholihatan. Wa maj'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati sholihah. Ya Allah, jadikanlah batinku lebih baik daripada zahirku, dan jadikanlah zahirku baik. Zahirku baik tapi batinku lebih baik. Bertajawuz, ngapura, memaafkan. Wa husnul khuluq, bagusnya akhlak. Ru'yatul ihsan, memperhatikan kebagusan dari Allah. Wa syukrun nikmati, syukur nikmat. Wa syafaqatu ala khalqillah, welas asih kepada makhluknya Allah. Wal haya'u min Allah Ta'ala, dan izin malu kepada Allah Ta'ala. Wa minan nasi, dan malu kepada manusia. Wal khaufu, dan takut. Wa roja'u, dan harap. Mahabbatullah Ta'ala, cinta kepada Allah Ta'ala. Wa yal khoslatul jami'ah, dan ini cinta kepada Allah adalah khoslah jami'ah, perkara yang mengumpulkan lima hasini sifati kuliah, terhadap bagus-bagusnya sifat semuanya tadi adalah mahabbatullah. Kalau orang cinta pada Allah, maka cinta pada sebuah alat yang bagus. Wa namanya tahaqqaqu bi mutaba'ati sallallahu, hanya saja ya tahaqqaq, terwujud. Apa semua itu? Jadi nyoto apa mahabbah itu
tatahaqqaq, terwujud apa mahabbatullah bimutaba'atihi SAW, dengan mengikuti Rasulullah SAW. Dikauli karena firman Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, katakanlah jika kalian tuhibbunallah, aku mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni kalian. Marzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik waj'al hubbaka ahabbal asya'i ilayya waj'al hubbaka ilaina waj'al hubbaka ahabbal asya'i ilaina waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Antara doa yang diajarkan, marzuqni hubbak, marzuqna hubbaka, ya Allah rizkikan kami kecintaan padamu, hubba man yuhibbuka, kecintaan pada orang yang mencintaimu, hubba kulli amalin yuqarribuni ilaika ila hubbik, dan mencintai setiap amal yang mendekatkan kami kepadamu, waj'al hubbaka ahabbal asya'i, jadikanlah cintamu, cinta kami kepadamu, ahabbal asya'i, sesuatu yang paling kami cintai kepada kami, pada diri kami, waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid, jadikanlah cintamu lebih kami cintai di sisi kami daripada air yang dingin. Dan itu masing-masing sifat yang bagus itu kalau dijelentrehkan banyak sekali, panjang. Seperti taubat. Ya. Taubat, pencetusnya adalah nadam, penyesalan. Makanya karena nadamu atau batu, atau batu nadamu. Seperti mengatakan Haji Arafah. Rasulullah itu mengatakan taubat itu penyesalan. Nah, tidak mungkin timbul penyesalan kecuali kalau dia mengenal Allah, siapa Allah yang dia berbuat dosa kepadanya. Dan dia mengenal hakikat dosa itu, bahwa dosa itu menghalangi dia dari kedekatan dia kepada Allah. Ya kan? Gampangannya orang punya hubungan baik kepada satu orang. Yang itu orang itu triliuner yang menjamin dia. Terus dia karena kesalahan dia satu saat ada orang menjamin kita. Kata orang yang paling kaya, oh saya jamin begini. Makanmu semuanya saya jamin. Terus kita berbuat salah sama orang itu. Pasti kita berusaha memperbaiki kan. Maka orang tidak mungkin menyesalkan, yang mana penyesalan itu membuahkan taubat, kecuali kalau dia ngerti apa hakikat dosa itu dan siapa hakikat Allah yang dia berbuat dosa kepadanya. Mana katakan pada Nabi Uzair alaihissalam, diwahyukan pada Nabi Uzair, ya Uzair, kalau datang nikmat saya jangan lihat besar kecilnya nikmat itu, tapi lihatlah siapa yang memberi nikmat. Kalau berbuat dosa jangan lihat besar kecilnya dosa itu, lihatlah kepada siapa pun berbuat dosa. Dan hakikat dosa lebih bahaya dari racun yang paling mematikan sekalipun. Diibaratkan oleh Imam Ghazali di Minhajul Abidin, ya kan? Orang yang ada makanan enak sekali, terus ada orang masuk nyusupkan racun di makanan itu, dan ada orang tahu, ada orang yang tidak tahu. Maka orang yang tahu meskipun dipaksa, meskipun enak makanan, dia tidak akan mau makan. Nah, orang yang taubat sejati itu menjauhi dirinya dari dosa lebih daripada menjauhkannya orang, lebih daripada si orang tadi menjauhi dari racun tadi. Karena racun paling banter mati. Dosa, na'udzubillah, minimal siksa neraka itu dipakaikan sandal dari neraka mendidih otaknya. Itu paling rendahnya siksa neraka, dan paling rendahnya orang lama di neraka 500 tahun. Paling rendahnya dalam satu riwayat. Maka dia lebih jauh daripada racun tadi. Kalau ke racun dia jauh, ikhlas. Ya. Ikhlas itu niat. Teorinya ikhlas dalam kitabul ikhlas di Ihya. Dan saya sederhanakan tentang ikhlas itu. Orang ibaratnya apa? Ibaratnya saya sering mengibaratkan ini umpama jamu. Maka orang
Secara teori kata Imam Ghazali, ini saya bahasakan dengan kita boleh ikhlas ini. Ya kan? Orang tidak mungkin tergerak untuk mengambil jamu ini selama dia belum mendapat informasi tentang jamu ini. Apa jamu ini? Belum ada ilmu, maka tidak tergerak irodat, tidak mungkin tergerak kehendak untuk meminum. Jangan meminum, mengambil saja. Kalau sudah ada ilmu, pengetahuan tentang jamu tadi, maka tergeraklah irodat kehendak. Oh, jamu ini ternyata bermanfaat buat ini, buat ini. Maka akan tergeraklah irodat kehendak. Kalau irodat tergerak, maka kudrat, kekuasaan, kemampuan tangan ini juga tergerak oleh irodat. Begitulah ikhlas. Ikhlas itu seorang tidak mungkin mengejar Allah dan akhirat selama belum masuk informasi tentang keagungan Allah dan penting dan bahwa akhirat itu lebih utama dari dunia. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Sebelum dia ngerti siapa bahwa Allah itu maha segala-galanya dan akhirat itu harus dikejar. Sebelum ada informasi maka tidak mungkin dia mengejar akhirat. Seperti orang tadi tidak ada informasi tentang jamu, tidak mungkin tergerak untuk mengambil jamu. Hatta dia lillahi ta'ala 1000 kali lillahi ta'ala. Tidak mungkin tergerak lillahi ta'ala selama dia belum ada informasi tentang bahwa hanya Allah yang patut dicari ridhonya dan hanya akhirat yang selama belum tertanam itu informasi itu, bukan hanya tahu ya, tertanam informasi itu, tidak mungkin tergerak irodat untuk mengejar Allah dan akhirat. Maka ikhlas adalah beramal karena Allah, bukan. Ya. Kemudian ayat dari Rabbi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan beramal amal soleh dan tidak menyekutukan dalam peribadatan pada Allah dengan seorang pun. Ini tidak riya daripada. Dan doa untuk terhindar dari riya sudah saya pernah jelaskan. Ittaqu syirkal asghar wa in aqwa nabi bin amri wa riwayat Tabrani dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hati-hati kamu terhadap syirik kecil karena dia lebih sembunyi dari langkah kaki semut. Maka sahabat heran kaifana taqihi, bagaimana kita bisa menjaga diri Rasul sedangkan dia aqwa min nabi amri, lebih sembunyi dari langkah kaki semut. Qulu, ucapkan oleh kalian, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ucapkan oleh kalian, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Adapun yakin, Imam Haddad radhiyallahu anhu dalam risalah Muawananya memberi tips untuk meningkatkan keimanan pada derajat yakin. Itu 3. Yang pertama, tadabbur pada alam semesta. Yang kedua, tafakur kepada Al-Quran dan hadis, kepada apa kalam Allah, kalam Rasul SAW. Yang ketiga, istiqomah kepada amal soleh. Tiga perkara itu bisa meningkatkan seorang kepada derajat yakin. La ilaha illallah. Kemudian wa taqwa dan takwa. Ya, ketakwaan itu ya simbolnya semuanya, menjauhi larangan, melakukan perintah, dan itu obatnya ya ilmu. Dan untuk takwa itu ya digiring dengan khauf dan roja tadi. Takwa itu obatnya juga yakin. Ya. Wasobru, sabar. Sabar itu iqamatu ba'ithiddin di muqawamati ba'isil hawa. Bagaimana didefinisikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Sabri di Ihya, iqamatu ba'ithiddin di muqawamati ba'isil hawa. Sabar itu adalah memperkuat dorongan-dorongan agama
untuk mengalahkan, melawan dorongan hawa nafsu. Itu sabar. Maka caranya ya sesuai definisinya. Cara sabar itu yang memperkuat dorongan agama. Baisuddin. Baisuddin diperkuat dengan apa ya? Dengan yang sebelumnya tadi itu. Tahu mana gua yakin. Ridho. Ada ridho ini pasrah. Ridho. Puas. Senang. Ini puncak dari kesabaran. Kalau sabar itu masih ada gejolak. Sabar itu kita masih ada gejolak. Kalau ridho itu sudah tidak ada lagi gejolak. Ibarat orang yang mencintai seorang, diapakan saja oleh orang yang dia cintai, dia senang saja. Sampai mengucap raditu bila rabban, ya sampai itu maksud. Hak Allah, fahakun Allah ayurdiyahu. Maka sudah menjadi hak Allah untuk meridhokan orang itu. Membuat orang itu ridho pada orang itu. Tentu bila rabban bisa milieu. Dan tidak gampang raditu bila rabban. Saya ridho Allah sebagai Rabb saya. Ridho kan berarti senang, puas. Ridho tidak Allah sebagai Rabb. Ridho sebagai Allah sebagai Rabb berarti sudah ya senang dengan apapun perintah Allah. Qanaah, yang menerima apa yang pemberian Allah. Apa yang Allah beri. Tidak tamak. Caranya bagaimana? Ya melihat ke bawah dalam urusan dunia. Urusan akhirat dia melihat ke atas. Itu fahakun. Maka sudah menjadi hak untuk alat tasdari ni'am Allah alaih. Supaya kamu tidak menganggap rendah nikmat Allah atas dirimu. Jangan begitu. Itu qanaah. Zuhudu. Adapun zuhud. Tidak cinta kepada dunia. Ya maka obatnya adalah mengetahui tentang hakikat dunia. So, selama dia tidak mengerti bagaimana hakikat dunia itu. Bagaimana hubud dunia itu rosukul khoti'ah. Cinta dunia itu pokok pangkal dari segala dosa. Maka tidak mungkin dia menjauhi diri dari dunia itu. Kalau dia tidak mengetahui kejelekan. Tawakal dan tafwid. Itu di Ihya dikatakan obat. Kuncinya tawakal adalah tauhid. Kuatnya tauhid. Tauhid yang bagaimana? Kata Imam Ghazali, tauhid yang dia meyakini bahwa seandainya semua yang ada di muka bumi, jin dan manusianya ini, di kitab Tawakkul, di kitab Tauhid wa Tawakkul di Ihya, seandainya semua makhluk yang ada di dunia, jinnya dan manusia berada pada akal yang paling cerdas sekalipun, terus ingin memberi kita manfaat. Semuanya ingin memberi kita, sepakat untuk memberi kita bareng-bareng, memberi kita manfaat. Maka semua tidak akan terjadi kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebaliknya, sepintar apapun semua yang ada di dunia, jinnya manusia, ingin memberi kita madarat, ingin mencelakakan kita, tidak akan terjadi kecuali apa yang sudah dikehendaki oleh Allah. Maka tauhid seperti itulah modal daripada tawakal. Dan tawakal itu adalah menjadikan Allah sebagai wakil. Wakil, ya, gambarannya begini. Seorang ada dalam perkara di pengadilan. Dia kan pasti akan memilih penasihat hukum, ya, pengacara yang pintar kan, yang cerdas, yang fasih, lisannya yang ngerti, kan. Karena dia bakal menyerahkan perkara dia di pengadilan itu kepada si pengacara. Itu gambaran. Tawakal kita menjadikan Allah sebagai wakil. Siapa yang lebih alim dari Allah? Siapa yang lebih? Ya. Tawakal ala Allah. Karena serahkanlah urusan pada Allah. Karena orang mencari wakil itu pasti wakil ya. Dan tawakal tidak mencacat ikhtiar. Perumpamannya begini. Si pengacara tadi yang kita pasrahkan sebagai wakil. Itu menyuruh kita, besok sebelum kamu ke pengadilan, kamu mampir ke kantor saya. Kamu bawa ini ke kantor saya. Kata si pengacara. Ya.
Apakah perginya si orang tadi ke kantornya pengacara dengan membawa persyaratan, apakah itu mencacat kepercayaan dia kepada kehebatan si pengacara? Tidak toh. Yang nyuruh dia bawa itu siapa? Si pengacara. Yang nyuruh kita ikhtiar siapa? Allah. Yang nyuruh kita tawakal siapa? Allah. Maka tidak mungkin ikhtiar itu mencacat daripada tawakal. Diibaratkan seperti pengacara tadi. Ya kan? Bilang kepada orang fulan, nanti besok mampir ya ke kantor saya dulu sebelum ke. Apa kita katakan? Oh berarti bang, apakah orang ini ketika tidak mengikuti ketika dia mengikuti nasihat pengacara itu berarti kepercayaan dia kurang kepada kehandalan pengacara tadi, kan tidak. Justru yang nyuruh begitu juga pengacara. Maka ikhtiar tidak mencacat tawakal. Sebaliknya tawakal tidak mengurangi daripada ikhtiar. Selama dia tahu bahwa yang mengurusnya adalah Allah, yang menyuruh dia tawakal Allah. Dia bertawakal bukan karena tawakal itu dia berikhtiar bukan karena ikhtiar itu menghasilkan, tapi dia berikhtiar karena mengikuti perintah Allah. Husnul sarirah, husnudzon, bagusnya batin. Bagusnya batin dan husnudzon. Ya. Bagusnya batin ini, batin dengan zahir itu, seperti yang saya pernah jelaskan di Ihya, itu ibarat listrik arus bolak-balik, AC/DC. Zahir mempengaruhi batin, batin juga mempengaruhi apa yang dilakukan oleh zahir. Sebab teko itu tidak akan mengeluarkan kecuali apa yang ada di dalamnya. Maka yang keluar melalui zahir itu pasti ada yang ada di batin. Sebaliknya apa yang dicerap oleh zahir itu pasti masuk kepada batin. Ya. Husnudzon, bagusnya prasangka. Ya. Tajawuz, memaafkan. Husnul khuluq, akhlak yang bagus. Ini butuh semuanya akhlak ini kepada tahdzib, kepada pelatihan. Sebab bukan hanya ngerti tentang definisi akhlak tadi. Sama dengan kognitif sama afektif. Orang kadang ngerti definisinya tapi belum tentu bisa terejawantakan itu akhlak tadi karena dia tidak mengalami tahdzib. Akhlak itu dibentuk ya melalui pendidikan tadi, bukan sekedar mengerti. Ru'yatul lisan, syukur nikmat syafaqah. Ru'yatul lisan, syukur nikmat itu jelas. Ya, melihat bahwa segala kebaikan nikmat itu hanya dari Allah. Kalau dia betul-betul memurnikan tauhidnya kepada Allah, bahwa semua itu dari Allah dan kembali kepada Allah. Syafaqah atas makhluk Allah. Haya minallah, malu. Rasa kasih sayang pada makhluk Allah timbul kalau dia ini daripada sifat rahmat tadi. Rasa kasih sayang kepada makhluk Allah. Dan itu ketika dia bercermin kepada luasnya rahmat Allah. Allah saja yang Rabbul Alamin, dia tetap Ar-Rahmanir Rahim, meskipun dia Rabbul Alamin. Haya minallah, timbul dari ketika kita memikirkan besarnya hak Allah atas diri kita dan sedikitnya dan banyaknya cacat kita dalam menunaikan hak Allah. Dan sedikitnya ibadah kita, penunaian kita pada hak Allah. Khauf dan roja, rasa takut bisa timbul dengan tafakkurnya dia kepada kerasnya azab Allah, bahkan kerasnya perlakuan Allah meskipun kepada para anbiya. Bagaimana Allah memenjarakan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Padahal itu adalah Nabi Allah. Itu yang Allah perlakukan pada Nabi Yusuf. Bagaimana kepada kita yang bukan Nabi, yang Allah timpakan ujian pada Nabi Ayub. Maka dengan tafakur kepada
kebesaran kekuasaan Allah, perlakuan Allah pada para ambiyanya, akan timbul rasa takut, khauf, roja, sifat harap yang timbul dari mentadaburi luasnya rahmat Allah Ta'ala. Ya ibadah yang sabar aku sih, terus apa la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku yang putus asa daripada la taqnatu asrafu yang telah melampaui batas atas dirinya, la taqnatu, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya Allah mengampuni seluruh dosa. Mahabbatullah, kecintaan pada Allah, tentu timbul dari ma'rifah, pengenalan pada Allah. Kalau tak kenal maka tak sayang. Dan orang yang sudah mengenal Allah betul-betul pasti mencintai Allah. Kalau dia betul-betul kenal, maka akan timbul mahabbah. Kalau mengaku dia mengenal Allah tapi kok tidak mahabbah, ya berarti konslet ya pengenalannya. Dan itu semua bisa tahakkuk dengan mutabaah, mengikuti Rasulullah SAW. Wa in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah. Wallahu a'lam. Shawab sampai situ.